Came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Try to catch me howling at the moon. Adanya di Pascal 23. Brand kita Buttercups Armor Coffee, specialty coffee dari mulai jenis bean, proses, dari mulai metode. Di sini kita punya semua. Kasih tau gue. Nah, gue udah cerita kan keseharian gue. Apa aja yang gue kerjain? Gue ngenalin dulu guru gue, coach. Is my coach. Jadi gue belajar bisnis, gue belajaran kopi, gue belajar semua jenis kopi. Gue dapat banyak ilmu dari beliau. Beliau CEO founder dari Armor Coffee yang sekarang gue pegang. Gue temuin, gue kenalin Om Willy. Wis, mantap. Udah siap banget nih kayaknya dia. Ya, kita talking sedikit about coffee. Fauzan is my partner, I think. Ya, gue bisa dibilang gue di mata Om Willy gue partner, ya. Cuman gue ngeliat dia adalah sosok guru buat gue, orang yang harus didengar karena beliau lebih umurnya lebih senior dari gue, jelas kan? Gua putih. Gitu. Tapi masih kelihatan seger-seger aja sih. Karena itu kopi. Karena kopi ya. About coffee, about roasting, and about metode, all about coffee. Gitu. Jadi jadi kalau misalnya gue mau ngomong terlalu dalam tentang kopi, nggak mungkin. Jadi ini yang lebih tahu. Gitu. Gimana nih Om? Gimana? Iya. Ya, Kalau soal kita apa aja? kita ngomong kopi itu jadi heboh, jadi apa sesuatu. Sebenarnya sih kita ini orang kopi hanya tukang nganterin kopi doang. Iya, karena alamnya sudah ngasih kopi yang hebat di Indonesia ini. Indonesia itu di belt of coffee yang memang lengkap banget dari Gayo sampai Papua. Jajaran Katulistiwa ini kopinya keren-keren, ya, terkenal di seluruh dunia lah. Kopi kita tuh mungkin kalau saya bangga di Indonesia ya one of the varian kopi yang paling kompleks ada di Indonesia. Dan Indonesia itu adalah awal dari sejarah kopi yang menyebar di seluruh dunia. Dulu Indonesia itu penghasil kopi 18 nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Sehingga Indonesia dikenal Java ini penghasil kopi. Jadi kalau Java kita kirim ke Amerika itu dikenalnya di Amerika Java itu kopi. Java itu kopi. Java Ya, a cup of Java means a cup of coffee gitu loh. Sangat kopi, sangat senangnya Pulau Jawa itu menghasil kopi terbesar, terhebat di dunia waktu itu. Om Will, gue mau nanya, ini sejak kapan nih Om Will bermain perkopian ini? It's a story. I work di perusahaan negara PTPN 12. Sebelumnya namanya PTP 23. PTP 23 ini punya sejarah, punya kopi Java yang sangat terkenal. Kopinya sih lebih 1 abad kebunnya. Di sana ada kebun belawan, jampit, kayu mas, pancur. Itu kebun di dataran tinggi Ijen. Kopinya terkenal di dunia itu. Saya bekerja di kebun kopi, pegang lab kopi, cupping kayak gitu. Beberapa kali ke luar negeri karena kopi juga. Is it too much experience gue pikir? Om ini too much experience. Pensiun kapan itu? Pensiunnya sih udah 5 tahun lalu ya. Oh, udah 5 tahun. Masih baru ya. Ya tapi gini Om, dengan beans yang baik atau kita penghasil kopi terbaik di dunia, apa kopi itu harus mahal? Apa gimana tuh? Kopi itu nggak mahal sih, apa yang terjangkau ya. Jadi kopi-kopi juga kita jadi mahal karena orang mengapresiasi kopi itu bagus. Appreciate ya. Jadi ketika kopi itu enak, orang mau menghargai lebih. Itu penghargaan kepada kopi. Tapi the beans itself bisa kita jual juga sangat murah gitu.
Ada kopi yang sama, saya produksi, saya roasting, itu dijual di kedai teman saya di Mojokerto itu hanya 2.500 dijual, 2.000 per cup. Tapi kita bisa ngopi Nah, enak kopi gitu yang kan. sama, saya jual ke hotel bintang, Iya. itu dijual 40-50 ribu per cup. Beda tempat, beda nama, beda harga. Beda harga dengan rasa yang sama. Gitu kan. Rasa sama, beda tempat, beda mengapresiasinya, ya beda. Jadi kopi tidak harus mahal. Mau, tapi kita bisa menyajikan dengan layak. Bisa, dimanapun bisa disajikan, terjangkau lah kopi enak itu Indonesia kan. Iya, apalagi kita. Dan kalau orang itu membeli mahal, karena dia mengapresiasi. Mengapresiasi apa yang kita bikin, mengapresiasi petani, mengapresiasi orang yang dibalik behind the roastery, behind the serving, gitu kan. Itu sih, gitu. Makanya gue banyak belajar lah dari beliau, Om Willy ini apa bisa jadi teman, sahabat, guru yang bisa teach me too much. Kenal Om Willy udah lama aja. Lumayan ya. Lumayan ya. It's a long time sejak Armor kita masuk di Bandung. Sejak kamu? Armor, brand Armor itu the brand of myself, make this brand lahir tapi dipakai banyak teman saya dari berbagai orang. Dan saya suka aja. Jadi nama Armor ini Om Willy yang Iya. Is a founder of Kalau Armor. Armor itu asal katanya sih disingkatnya sih Arabica Multi Origin ya. Oh itu singkatannya ya? Cuman asal kata Armor itu sebenarnya dari bahasa Jawa. Apa tuh? Artomoro. Artomoro apa? Armor. Artomoro. Oke. Artinya uangnya datang gitu. Oh. Nah, awal-awal bisnis seperti itu. Amin, mudah-mudahan lancar Om ya. Bisa ini. Artomoro. Ini berarti dari sejak kapan nih Armor ini? Armor ini lahir kalau secara brand itu di Malang 2013 ya. 2013. Brand Itu pertama di Malang ya? di Malang. Brand ini berdiri, tapi itu pun juga bukan nama kedai, tapi adanya juga di dalam. Orang tahunya dari luar nggak ada brand. Tapi ada orang kok ngopi-ngopi ngumpul, ada mustupan, pada datang, pada suka lah di situ. Armor and to be grow up Ya. and coming to Bandung and in Indonesia. Yang di Magelang masih Di berbagai titik sih mungkin ada yang pakai ya. Ada yang I pakai, don't it's no know. problem. Oh. Jadi ada juga di Jember. franchise gitu atau gimana itu? Enggak juga Enggak sih. juga. It's a Awal sih friendship. orang friendship. jadi It's a setelah friendship, saya I think. aku pakai brand lama ya Yes. udah. Oh, gitu. As long as coffee from me so Ya, it's come to. iya. Yes. Siap. ada touch-nya saya di situ, kopi dipakai lah brand Ya. itu. Jadi kalau klik Armor banyak, walaupun secara haki udah saya daftarin sekarang. Sudah ya? Brand name Oh. atas Ya, brand nama name. saya. Ya. Oke. Tahun Cuman didaftarkan. belum 2 tahun sih, katanya nunggu 2 tahun baru keluar certified. Tapi Oh iya. pendaftarannya sih udah. Sudah. I think gue pikir apa namanya brand Armor ini is not talk about the armor, it's talk about scan barcode is face. You know that? Maksudnya gimana? Ya scan barcode is face. Lewat, gue ngeliat Armor, gue gak bakal ngeliat logo Armor itu, tapi gue ada scan barcode mukanya beliau. That's the point. Oke. That's the point for me. Iya, betul. Ya, buat Ngerti, gue. ngerti That's the gue. point. Gitu. Jadi kalau misalnya gue tahu Agung tuh siapa sih? Gue nggak tahu pas gue ngeliat scan barcode lo. Oh, ya, lu tuh gitu kan? Ntar gue sensor. Oh iya, iya. Yes, sorry. Jadi oke. buat gua adalah scan barcode face gitu. Jadi brand ini Armor apa sih? Oh, Armor tuh logonya gitu. Oke, banyak yang mirip-mirip, ngikutin abnormal. Apa maksudnya brand-brand yang lain gitu, brand kompetitor misalnya. Tapi ini scan barcode. Oh, Armor ini mukanya loh. Nah, Gitu kan? Ini mukanya loh. jadi Om terinspirasinya dari bahasa Jawa. Terus waktu itu berapa ya. orang yang ikut? Nggak ada. Ya. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi benar-benar itu Om lahirkan sebagai- sendiri. Saya Oh, besarkan oke. hampir 2 tahun itu. Saya masih kerja di BUMN. Itu sore malam saya nongkrong di warung. Sabtu Minggu saya ngerosting di depan. Itu saya lakukan ajang Gua potong kemarin. di BUMN tuh gajinya udah hampir 2 digit lebih. Oh, pasti. 2 digit, angkanya 2 digit. Iya. Udah kelihatan kok segar terus mukanya. Soalnya mukanya muka 2 digit. Kalau 2 digit dia nggak mau ngomong. Ya, oke lah. BUMN memberikan kehidupan. Tapi yang penting juga dia kasih pengalaman kita panjang di bidang kopi. Ada kebun kopi, ada line kopi, ada berbagai hal, bergaul juga dengan dunia internasional melalui kopi kan. Begitu apresiatifnya orang Eropa, orang Asia, Korea, Jepang ini Oke. saya temuin
Oh, gue mau nanya dong, ini apa aja sih kok ini kayak Oke lah, ini ya sebagian dari kopi-kopi Indonesia ya. Ini apa nih? Ini Kopi-kopi Indonesia ini macam-macam sih, kita Malabar, bertebaran. Ini yang dari Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat juga sangat banyak kopinya. Karena udah mulai bergeliat. Waduh, Di sangat Jawa banyak Barat. banget. Ini Ini- contoh dari Malabar. Ini contohnya ini Gunung Halu juga masih salah satu yang terkenal Ini di Sumatera, Jawa Barat. Gayo, Kalau ini yang dari ujung Sumatera, Gayo. Toraja. Nah, ini Toraja dari Sulawesi Jawa Barat beberapa. lagi, Pangalengan. Ini Pangalengan. Jadi banyak beans Jawa Barat ya karena kita stay di Jawa Barat Iya. nih. Jawa Barat itu juga bagian sejarah kopi Indonesia karena awal-awal kopi masuk Jawa Barat dulu. Iya. Di Jawa. Sebelum nyebar ke Ke Sumatera. Indonesia. Nah, ini yang di Armor ini berarti kopinya asalnya selalu dari sini semua nih. Ya, dari mewakilin aja. Ini ada perwakilan. ada berapa puluh jenis mau Banyak. kita hadirkan. Jadi sebenarnya bisa dari daerah Bisa. Ah, Ada betul, Sumatera sangat ini. banyak banget nanti ya. Tapi ini yang favoritnya ini. One of Favorit. tapi Iya, hampir one of. semua juga punya Semua favorit favorit sendiri ya. masing-masing. Ada Papua, Bali, Benar, Toraja, benar. kita belum keluar. Yang, semua. yang kemarin kita bahas itu adalah lidah itu merdeka. Ya, Nah, om talking gua gitu, dia bilang sama gua, lidah merdeka. Selama itu favorit untuk si personnya, untuk usernya di lidahnya, ya itu jadi bakal favorit dia. Karena mungkin buat gua kopi nggak ada yang nggak enak ya Om ya. Ya, karena Cuman kalau- tergantung selera kita gitu. Itu sih buat gua. karena karakter di kopi itu bisa memenuhi berbagai selera orang. Dari orang yang suka light sweet kayak tea light, kopi kayak teh, kayak kopinya kayak teh minum light, sampai kopi yang berat kayak espresso dan sebagainya. Dan itu kalau kita lihat namanya flavor wheels yang bisa kita lihatin itu ada berbagai macam karakter cita rasa yang ada di kopi, ya. Senyawa di kopi itu menghasilkan cita rasa yang sangat kompleks. Dan itulah yang menyebabkan kopi itu disukain banyak orang. Karena banyak rasa yang Banyak cita rasa yang bisa disajikan. Kemudian selain kopi dari originnya cita rasanya banyak, kalau dia dikombin dengan minuman lain seperti susu, sirup itu jadi kompleks dengan es krim menjadi cita rasa yang lebih lengkap lagi. Itulah kopi, kopi. Juga alat-alat sajinya juga sangat kompleks gitu loh. Beberapa alat saji yang populer banget kayak V60 easy going lah ya, easy going method ya. V60 ada flat bottom, ada beberapa filter lagi banyak ya. Regulasi Ada yang- itu apa memberikan Rasa yang berbeda, aroma yang memberikan berbeda. alat-alat memberikan tata cara Dan memberikan semua itu ada di Armor Coffee. Ya. ya. Semua itu ada di Armor Coffee. Itu harus dijelasin dan harus ditekenin bahasanya. Semua Ya, itu ada di kita- Armor Coffee. Jadi kalau yang mau ngopi, banyak jenis kopi di sini dan banyak jenis metode di sini. Orang yang mau ngopi, apapun itu harus datang ke sini. Point. Poinnya begini, kopinya kita coba sediakan, orang tinggal belajar. Kalau dia mau belajar, kita juga open bar. Yes. Jadi everybody can be a barista. Jadi misalkan gue datang nih, gue pengen Gua mau belajar. belajar kopi boleh, diajarin free. Saya selalu mengajarkan kopi for free ya. Kalau Anda mau buka Serius, kedai free? dan sebagainya, Luar biasa. free gitu loh ya. Kecuali private, lu harus bayar. Lewatnya gua, ini manajemennya. Oh, iya. Gua manajemen. Jadi kalau misalnya lu bayar sama Om 10 juta, gua potong 50%, jadi gua 5 juta. Gua diem, Om yang ngajarin. Gitu, apa namanya, nah gitu. Jadi kalau yang mau, yang nggak tahu keseharian gua sekarang, gua banyak belajar, gua nempa ilmu gimana gua bisa lebih maju beberapa langkah dari orang lain. Gitu poin gua. Karena kenapa? Karena gua nggak bakal nyanyi, tapi gua masih pengen nyanyi loh. Masih pengen Karena gua- nyanyi. Kan tadi juga disebutin ya. kan? mungkin gua nanti karena gua terlalu banyak bergelut dan beraktivitas dengan beliau, mungkin gua bakal nulis lagu nanti tentang kopi. Oke. Kopi Indonesia. Ya, lagunya berseri memilih kopi ya. Iya, nanti I think gua bakal nulis tuh. Karena gua kan orangnya kan Kopi dengan cinta. Cinta. Itu kopi jalan dengan mah gua. kopi dengan with love. ya, kopi with love, kopi serving with love, nggak menyakiti tapi ya. Kopi itu pahit tapi membuat orang edik. Ya. Tapi cinta juga menyakiti dan pahit tuh menyenangkan juga loh biasanya. Kan tadi baru bilang soalnya. Tadi baru bilang loh kalau udah berantem tuh enak katanya. Komunikasi Yang jadi penting baik. aftertaste-nya. Aftertaste-nya gitu. Kayak di kopi, yang penting setelah bitter pahitnya, aftertaste-nya nyaman, enak, panjang. Long aftertaste itu salah satu istilah di kopi.
Maybe love ya. Ya. Baby love tuh. Nah, itu. Ya. Jadi dia di sini kita di sini kita ngejelasin ke vlog Bapak bahwa kopi kita tuh indah. Kopi kita tuh besar dan kopi kita tuh banyak varietasnya. Jadi nggak usah takut teman-teman mau beli kopi mahal-mahal. Nggak usah takut harus beli kopi dari luar negeri. Di sini tempatnya, Java tempatnya, Indonesia itu tempatnya, gitu. Kita ngobrol ringan, ngobrol santai, ngopi ringan, ngopi sore, tapi kita punya makna dan punya cinta. Tadi. Ini diajarin siapa nih dia? Masa gua Itu bahasa mana? Umur gua mungkin nggak bijak. Umur gua nggak mungkin kan? Nggak mungkin umur gua bijak. Pasti orang yang bijak itu pasti umurnya lebih jauh di atas gua. Jadi lu bisa di shoot kameranya lebih ngezoom yang lebih jauh di atas gua. Oke. It's a executive, it's a chairman, it's a creating people for positive suggestion to our people. Yes. Ya, I think saya that. kira ya intinya begini ya. Apapun yang kita bicara dari kopi harus kita bisa build people, membangun orang, share, membuat sesuatu lebih indah, lebih cantik, lebih baik. Tujuannya itu sebenarnya kopi is a life. Kopi itu adalah kehidupan. Jadi harus memberikan kehidupan dan nafas kepada setiap orang yang bersenggolan dengan kopi. Lu kan bernapas karena gue ya. Nanti gua izin ya, boleh sambil ngambil beberapa apa namanya? Nanti Jadi kita teman-teman di bakal- sana yang apa ya lagi bikin kopi, brewing segala macam ya. Kita bakal pindah ke bar. Ya. Ada closing statement nggak? Ya, ini dong. Closing. It's not me. Be I'm a happy. singer. Yeah. You're a singer. I'm a singer. Oke. You're a creator. Kopi is happiness gitu aja. Saya pikir kopi itu adalah kegembiraan. Sebarkan kegembiraan dengan kopi. That's it gitu. Sebarkan kegembiraan dan rasa cinta dengan kopi. Lu nambah-nambahin sih. It's always Oke, always siap. love. Mantap sih. Every woman I think I'm in love. Salah satu pembuatan kopi adalah espresso mesin ya. Espresso mesin ini diciptakan oleh Luigi Becerra ya. Nah, itu kalau nggak salah tahun 1905 ya dia bikin ya. Luigi Becerra dia bikin Luigi Becerra namanya. Ya. Luigi Becerra partner sama Lavafoni. Lavafoni. Nah, Becerra dan Lavafoni itu jadi merek mesin sekarang ini. Berarti merek mesin tua juga ya? Ya, Lavafoni dan Luigi Becerra dia penemu dari espresso. Espresso itu kenapa dibuat espresso? Dibikin cepat, espres. Jadi minum cepat. Espresso itu cepat gitu loh. Kopinya cepat, cep. Orang Itali kalau minum cepat langsung kerja. Jadi minum nggak lama tapi very long aftertaste karena bitternya bertahan di mulut lumayan lama tuh. Nah, itulah basic dari espresso ini. Nah, membuat espresso yang bagus itu tergantung satu, the beans, the second, the grinder, ya, kemudian the machine, and the money, ya, the man. Dia ada 4, the beans, the grinder, the machine, and the man. Ya, jadi 4 ini. Ya, kalau blender menjadi peran penting di espresso. Blender bagus tuh memotong sangat rata sehingga akan menghasilkan kopi yang disajikan nanti dalam mesin ini sangat bagus. Itu menjadi bahan untuk kita sajikan ke konsumen ya, customer ya. Dan salah satu peran yang penting untuk menyajikan kopi-kopi yang sudah bagus dari alam Indonesia, sudah di roasting dengan bagus adalah peran dari barista. Barista ini adalah dia berperan bagaimana caranya membuat kopi yang udah di roasting, udah dihasilkan proses pengolahan menjadi sesuatu yang disajikan sangat nikmat sesuai karakter yang diinginkan. Karena di kopi itu punya berbagai macam karakter atau di kopi adalah notes. Salah satu teknik menyajikan kopi, mengeluarkan karakter kopinya adalah dengan metode V60. V itu V60 60 derajat ya sudutnya, turunnya. Nah, ini menggunakan filter. Metode ini sudah cukup lama ya. Dengan filter
Dan filter ini akan menyaring minyak atsiri dari kopi. Jadi kopi yang lemak kopinya banyak terikat di kertas filternya, sehingga kopi yang disajikan nanti terasa lebih clean, lebih bersih, lebih berkarakter. Kopi-kopinya itu lebih kita merasakan. Ya, biasanya ada tata caranya. Satunya adalah green size-nya harus diatur, ya, menggunakan grinder ini. Kemudian volumenya air dan gramasinya juga harus diatur. Kemudian yang kedua, teknik menyajikannya ini dengan suhu air yang juga tertentu. Biasanya kita gunakan air 85-90 untuk sisi 93. Tapi tergantung keinginannya. Kalau dia lebih tinggi suhu, lebih berkarakter. Tapi lebih rendah, dia akan lebih sweet kopi ini. Tapi memang kopi dan V60 ini untuk menghasilkan karakter yang sesuai notes-nya, light, sweet, smooth, dengan notes dari kopinya itu terasa di hasil akhirnya. Oke, tadi udah blooming, habis itu di-pouring, kita tunggu 30 detik. Blooming, ya, kita tunggu turun, baru kita pouring lagi. Oke. Kurang lebih kalau kita menghasilkan ini rasio berapa Ganja? 1/10 untuk karakter kopi yang standar kuat, ya. Ada orang berbanding 1/15, lebih light, lebih sweet. 1/10 itu lebih semua karakternya keluar, ya. Berarti kalau misalnya manual brew ini tergantung si selera barista ya Om ya? Selera konsumennya. Selera Konsumennya, Pak. ya. Ya kalau mau Berarti selera taste-nya, kesukaannya Ganjar lebih ke 1/10 atau 1/2, atau misalnya dia main pouring atau center gitu ya, gue bilang yang ada itu lebih ke skill atau server jagonya lu gitu kan ya, bener nggak sih? Ya, kesukaan lu gitu ya, bener nggak sih? juga konsumennya. Ya. Konsumen dia senang di sisi yang lebih berbeda, lebih lekat, lebih kompleks. Mungkin 1/10 lebih di aftertaste-nya, lebih mouthful, lebih kompleksnya dapat. Ya. Jadi tapi itu kita lihat konsumennya. Tapi ada juga konsumen yang jangan terlalu berat, Chill aja lah gitu ya. Nah, itu bisa request berarti ya. request, ya. Kalau objek And then while I'm away, apa lagi? Ya gue tahu lagu itu tapi gue nggak. loving, Oh my loving, I'll be about you.